SMP mungkin ya, udah punya wishlist, target beberapa tahun ke depan. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama pemilik dari toko kosmetik yang sedang viral, yakni THR Shop, Kak Tiara. Apa kabar? Baik, Pak Samuel. Terima kasih sudah bisa datang di podcast SAI Indonesia. Ya, kembali kasih juga udah diberikan kesempatan untuk berbincang langsung sama Pak Samuel. Iya, kita senang Kak Tiara bisa hadir di sini. Mau sharing-sharing sedikit nih, karena kan Kak Tiara masih muda, usianya masih di bawah 30 tahun, tetapi sudah memiliki toko kosmetik yang cukup viral nih, THR Shop. Mungkin bisa cerita sedikit nggak asal muasal atau kenapa sih ingin membuat toko kosmetik? Asal muasal bikin toko kosmetik sebenarnya dari SMK sih aku ngejalanin dimulainya THR Shop. Dan THR Shop itu dimulai sebenarnya pertama kali produk yang aku jual itu bukan langsung ke beauty, tapi masker kain dulu gitu. Masker kain karena waktu itu lagi musimnya. Terus dari masker kain banyak request teman-teman ke kerudung instan, terus habis itu lanjut lagi ring light, tumbler, pokoknya yang sekiranya pada saat itu tuh lagi hype. Nah, memang kebetulan aku SMK memang juga cukup aktif di organisasi, makanya banyak temen di sekolah, makanya nawarin produk. Pas tahu aku tuh jualan, jadinya banyak yang langsung trust gitu. Terus sampailah akhirnya karena teman-teman aku mayoritasnya juga perempuan, aku coba ke skincare Korea. Jadi dari beberapa produk yang pernah aku coba, terus lagi hype-nya skincare Korea, aku coba lagi. Nah, skincare Korea tuh pada zamannya yang dulu di share in bottle, share in jar. Tapi aku juga kadang nyediain produk yang langsung fullnya gitu. Sampai ada di momen setelah mainnya produk skincare Korea, banyak request lagi, Kak mainin produk lokal dong gitu. Pas akhirnya aku coba. Walaupun awalnya gini kayak ngapain main produk lokal gitu kan, udah banyak, gampang dicarinya, aku maunya yang nyediain yang sulit dicari gitu. Tapi pas lagi dicoba ternyata perputaran untuk produk lokal terutama beauty itu lebih cepet datang barangnya karena nggak perlu menunggu pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri. Terus kita kerja sama distributor, salah satunya SAI ini juga membantu kita untuk mempercepat stok, nggak kehilangan minat gitu. Udah akhirnya dari situ jadi lebih nyaman main produk lokal. Sampailah dari PO, stokis, buka store kosmetik, baru yang dikenal sekarang ini. Oke, itu tahun berapa ya Kak ya? Tahun 2018 aku kelas SMK kelas 2. Oh, SMK kelas 2 udah mulai bisnis ya? Iya. Nah, kalau THR sendiri kan kita kenal nih yang namanya tunjangan hari raya. Iya. Nah, ini kenapa nih namanya kok THR Shop? Namanya kenapa THR Shop? Sebenarnya pertama dari nama aku pribadi, nama aku Tihara. Jadi karena emang bener-bener nama aku itu aja, gini, aku pengen bisnis aku ini, pengen maksudnya dikenalnya nanti growth gitu, terus dikenal sama banyak orang dan nggak mau pakai nama pribadi. Karena mungkin yang aku lihat pada zaman waktu itu ya, pikiran aku waktu itu juga ini, yang biasanya pakai nama pribadi itu biasanya yang relatif bisnis yang relatif ruang lingkupnya kecil gitu. Makanya aku ambillah dari kata singkatan, terus udah gitu lebih mudah diingat. THR gitu, udah kata yang memang familiar dan tidak sulit gitu. Akhirnya sekali orang datang ke tempat aku tahu nama THR Shop, nggak sulit lagi dia untuk ngingetnya. Pokoknya inget terus ya, THR. Iya gitu. Nah Kak, sekarang tuh udah ada 3 cabang ya, boleh sampaikan di mana aja alamat atau mungkin daerahnya? Buat sekarang store THR Shop itu ada 3
2021 ku bikin yang di Tambun itu, 2022 itu yang di Galaxy, 2003 yang Depok. Oke. Nah, dengan usia muda, kiat-kiat atau kunci kesuksesan Kak Tiara nih apa nih dalam mengelola toko yang cukup fenomenal? Kiat-kiat kunci kesuksesan sebenarnya merubah keterbatasan menjadi peluang yang pertama. Terus supaya bisa berhasil atas apa yang kita pengen, aku dari SMP mungkin ya udah punya wishlist, target beberapa tahun ke depan gitu. Dari SMP tuh udah punya target, aku harus beli rumah. Kemungkinan umur 28 tuh SMP aku udah punya pola pikir itu, udah mulai nabung dari duit jajan. Jadi ketika SMK dan aku pendapatannya lebih, justru tabungan aku jadi bisa lebih banyak. Nah akhirnya dari umur 28 yang harusnya target aku bisa kebeli di umur 19 tahun. Gitu. Dari punya wishlist, kita jadi punya motivasi kan untuk ngebakar semangat. Ayo nih belum kekejar wishlist 1, yuk kejar dulu. Ntar kalau udah kekejar bikin lagi wishlist kedua gitu. Terus merasa haus supaya terus mau belajar, karena kalau nggak ngerasa haus akan atas ilmu yang kita punya, ngerasa aman dan nyaman, justru itu yang biasanya bikin kita kan di situ-situ aja, bikin kita nggak growth gitu kan. Nah, justru dengan rasa kurang itu justru bikin yang kita apalagi nih lebih semangat. Iya, karena kalau terus ngerasanya gue udah nyaman, gue udah aman gitu, kita nggak tahu kalau di kanan kiri belakang itu kadang suka ada ancaman gitu sih. Nah kemarin kan sempat buat sebelum produk kecantikan itu sempat macam-macam lah ya. Ada mungkin tadi apa masker terus tadi ring light segala ya. Nah kedepannya apakah memang mau fokus di produk kecantikan atau memang mau ngembangin ke produk-produk lainnya? Buat kedepannya sih untuk produk beauty ini kalau aku bilang menjanjikan atau tidak, sangat menjanjikan, karena pasar beauty makin lama makin besar sekali ya kan. Dengan banyaknya orang-orang atau company-company besar berlomba-lomba untuk bikin brand, aku justru menjadi salah satu yang wadah gitu, menjadi wadahnya mereka gitu. Dan ini akan terus aku lanjutkan. Kalau untuk akan ada minat atau tidak di luar dari beauty, ada, tapi tidak jauh dari seputar retail biasanya gitu. Barang yang memang sekiranya itu punya waktu yang lama untuk diperjualbelikan gitu. Walaupun bukan beauty, mungkin kayak fashion gitu. Oke. Gitu sih. Nah Kak, di balik kesuksesan Kak Tiara, siapa nih orang yang paling berperan nih dalam membangun bisnisnya Kak Tiara? Orang yang paling berperan di dalam bisnis dari aku merintis sampai sekarang pasti nggak lupa orang tua ya. Orang tua bukan cuma doa, bahkan pas lagi awal-awal benar-benar ngebantuin aku juga gitu untuk dari ngelayanin customer, ngebantu packing dan lain hal, itu semua ngebantuin keluarga, ngebantuin semua. Terus beberapa teman juga memang ada yang suportif, dan SDM yang ada di dalamnya juga cukup punya kekuatan yang bisa disatuin bareng-bareng gitu, yang ngerasain pengen capai suatu hal yang besar untuk Tahir Shop. Jadi semangatnya dari situ. Jadi juga. sama visinya, sama misinya ya, dengan SDM yang ada. Support system dari SDM yang di dalam gitu, karena jadi semangat buat aku juga karena punya tanggung jawab yang besar. Ya. Kak, ada survei mungkin dari BPS, tapi saya nggak tahu benar, nggak tahu salah ya ini ya. Katanya generasi Z 9,9 jutanya tuh nganggur atau tidak punya kerjaan. Nah saya nggak tahu apakah itu benar atau mungkin memang tidak terdetek nih. Mungkin generasi Z tuh menjadi reseller atau apa ya, afiliator atau KOL itu yang nggak terdetek sama survei di Indonesia. Nah menurut Kak Tiara itu gimana? Apakah memang generasi Z ini memang apa ya, sporadis sekali ya? Yang lagi dibahas memang ramai banget ya akhir-akhir ini generasi Gen Z, 9,9 juta, hampir 10 juta ya. Lebih memilih
nganggur. Ya. Sebenarnya kalau dibilang nganggur, buat yang aku lihat ya, aku kelahiran 2000 mungkin bisa dibilang Gen Z juga. Cuma karena kita lahir di dunia digital yang sebenarnya sekarang banyak banget platform yang bisa dimanfaatkan. Ada yang memang kebetulan mereka ini benar-benar belum dapat pekerjaan, tapi ada juga yang mereka memanfaatkan itu, yang tidak terdetek. Benar tadi kata Bapak. Yang biasanya jadi KOL, influencer, mereka tidak terdetek bekerja di perusahaan apa, tapi mereka punya penghasilan. Jadi reseller, jadi distributor gitu kan. Tapi memang beberapa orang untuk Gen Z ini memang kalau dilihat antara dibandingkan ya dengan milenial memang punya pola pikir yang berbeda sih. Kalau anak-anak milenial biasanya kan dia cara berpikirnya gini, gue kerja sama-sama 8 jam nih, tapi 8 jam kalau skill di situ-situ aja, stuck di situ aja, gajinya justru atau salary-nya lebih kecil daripada yang jamnya sama gitu, karena memang kemampuan skillnya lebih besar, penghasilannya bisa lebih besar. Jadi justru milenial biasanya lebih mengepus dirinya untuk kalau dari waktu sama kenapa hasilnya gue dapat yang kecil, harusnya gue yang besar gitu. Makanya upgrade skill biasanya mereka gitu. Tapi kalau untuk Gen Z biasanya mereka lebih kayak mungkin karena banyak juga ini ya, banyak tentang di media sosial media TikTok terutama ya, ngeedukasi tentang mental gitu. Terus biasanya itu yang dijadikan landasan mereka. Gue kalau kerja udah nggak nyaman, ganggu mental, udah deh gitu. Banyak kok tempat kerja yang lain, karena mental itu nomor satu di atas segalanya. Nah itu yang juga jadi salah satu faktor mereka. Jadi ketika dapat pressure besar, mereka nggak siap. Ditambah lulusan kemarin rata-rata yang COVID. Jadi dia nggak ada pengalaman untuk PKL gitu, industri, langsung masuk ke dunia kerja. Jadi itu faktornya sebenarnya complicated banyak juga sih, tinggal dilihat dari beberapa sudut pandang. Tapi malah generasi Z ini malah mereka bisa lebih kreatif mungkin. Betul. Karena dengan dukungan sosial media. Iya, dengan dia ada di dunia digital justru mereka lebih kreatif. Oke. Gitu. Ya. Nah, THR Shop sudah bekerja sama dengan PT SA Indonesia. Ada yang ingin disampaikan nggak? Mungkin dari segi pelayanannya, apa dari segi mungkin produknya, mungkin bisa sedikit di-share. Pengalaman dari aku sebagai mitra PT SAI sejauh ini untuk pengiriman barang cukup aman, terus fulfill produk juga cukup oke. Masukan dari aku paling dengan banyaknya produk beauty yang mulai melebar di Indonesia ini, makin banyak brand-brand baru yang lagi hype, itu sih yang saran aku, semoga SAI bisa lebih cepat pergerakannya untuk mendistribusikan produk-produk yang lagi hype. Viral. Betul, karena memang itu jadi salah satu yang punya daya tarik besar. Jadi kalau misalnya di store kosmetik, terutama aku ya menganalisa di THR Shop, kalau ada produk viral dan kita punya produknya cepat gitu, pas banget momentumnya dapet, orang sebenarnya datang karena produk tersebut. Tapi karena produk tersebut itu ada di toko dan toko itu pilihannya produknya banyak, nanti akan nyiprat lagi ke produk yang lain. Gitu, secara nggak langsung itu bisa ngedatengin massa dan marketing yang gratis. Dengan kita update terus dengan produk tersebut. Kak Tiara, di tengah kesibukan membangun toko, di saat senggang tuh Kak Tiara ada hobi apa? Kalau hobi buat dari dulu sih, kalau lagi burnout sama kerjaan, aku hobinya ke alam. Ke alam gitu. Buat disebutnya apa ya? Detox kali ya. Outdoor ya. Gitu ya. Iya, betul. Detox diri, terus kadang juga yang memang punya experience baru gitu, yang memang menguji adrenalin tuh justru aku suka kayak gitu-gitu. Naik gunung, ke curug, terus pernah coba juga, pokoknya apapun itu yang menantang, sekiranya justru aku makin penasaran. Gitu, kayak gitu. Nah, ini ada nggak dampak
positifnya nih dengan apa tadi healing ya atau mungkin detox? Apakah memang ada dampak positif untuk tokonya? Dampak positifnya kalau kayak buat kayak gitu biasanya sekaligus perluas relasi. Contohnya salah satunya juga pengabdian sih. Aku beberapa kali ikut pengabdian kayak ke Bajo, ke Toraja, itu benar-benar ke desa terpencil yang nggak ada listrik gitu. 5 hari, 7 hari gitu. Ke Toraja juga sama kayak gitu. Kita punya dapat relasi dari berbagai kota yang akhirnya suatu saat nanti ternyata mereka berimpact sama kebutuhan aku juga gitu. Termasuk dengan kebutuhan THR Shop juga gitu. Karena biasanya justru kita ketemu sama anak-anak Gen Z, milenial, di pengabdian tuh banyak dari berbagai umur, berbagai profesi gitu. Kayak gitu. Okay. Jadi sekalian healing, sekalian juga membina relasi ya. Betul. Ngedetox juga sih. Karena pas lagi selesai tuh berplong gitu. Kak Tiara, sesama Gen Z mungkin bisa memberikan sharing nih, karena kan Gen Z juga banyak nih yang ingin memulai usahanya. Mungkin Kak Tiara bisa memberikan sharing atau bisa memberikan kata-kata motivasi agar mereka juga semangat nih seperti Kak Tiara. Kalau dari aku, buat teman-teman Gen Z di luar sana, kita bisa mulai. Buat mungkin banyak beberapa orang yang nggak nyaman kerja, pengennya usaha, pengennya bisnis gitu. Nah, bisa dimulai dari banyak hal, terutama yang tadi aku bilang sekarang dunia digital, apapun itu bisa diolah dengan baik. Bagaimana balik ke diri kita sendiri gitu, mau menjadikan itu hal positif atau tidak. Ada afiliator, ada memanfaatkan bahkan story, reels, postingan itu kita bisa bikin menjadi suatu hal yang bernilai dan justru menjadi aset yang penting gitu. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Terus buat teman-teman yang mau mulai usaha, pasti yang pertama kalau dari aku bikin wishlist dulu, wishlist apa yang pengen dicapai. Yang kedua, organize waktu, harus siap mengalahkan dan mendedikasikan diri gitu kan, untuk sepenuhnya fokus dulu di awal gitu. Aku pun 2 tahun 3 tahun kehilangan masa muda bisa dibilang ya, jadi nggak main sama sekali dari sekolah sampai 2021 mungkin 2022 itu fokus di situ aja gitu. Fokus dulu, dan kalau misalnya punya ketertarikan di berbagai bidang bisnis, mungkin bisa dipilih salah satu dulu karena supaya fokus, tidak terpecah, daripada pegang banyak bidang tapi fokusnya terbagi yang akhirnya nggak ada satu yang bisa kuat gitu, jadinya tumbang semua gitu. Makanya kenapa waktu itu aku juga fokus satu dulu aja gitu, aku kesampingkan yang lain-lain gitu, udah fokus beauty dulu sampai ini udah settle, sampai ini udah bagus gitu, aku perkirakan sistemnya misalnya udah menuju baik gitu ya, akhirnya baru mungkin bisa diputuskan gitu. Terus kontrol emosional, keuangan gitu. Keuangan juga paling penting sih buat teman-teman Gen Z juga kan yang mau usaha. Biasanya masalah keuangan kalau udah habis ngerasain duit dari bisnis langsung kayak gue bisa beli ini nih gitu. Tapi habis itu nanti jadi ngaruh ke perputaran kan itu. Kebetulan aku dari dulu bukan orang yang boros juga. Jadi aku nggak terlalu latah sama produk yang ada di store. Kadang aja aku pakai produk yang memang justru udah reject. Jadi kalau misalnya produk itu tutupnya patah, kan udah nggak bisa dijual nih. Jadi yaudah itu aku yang pakai. Justru aku nggak membeli gitu. Itu dari aku pribadi. Terus investasikan dari duit bisnis ke hal yang memang sekiranya akan ada pertumbuhan lagi juga. Gitu sih. Sama konsisten, itu yang mahal. Gitu ya. Iya, konsisten dan terus merasa kalau bisa merasa khawatir nggak apa-apa, jangan merasa aman dan nyaman gitu. Aman dan nyaman tuh bikin terbuai ya, jadi tidak bertumbuh. Jadi tidak bertumbuh. Tiba-tiba kompetitor A atau B atau partner kita yang lain tiba-tiba udah di garis sekian jauh di depan kita gitu. Tuh anak muda Gen Z, kalau ingin belajar berbisnis jangan lupa bicara dengan
Kak Tiara pakarnya Enggak. yang sudah berhasil dengan baik. Enggak juga sih, kalau bilang pakar masih banyak yang lebih tinggi. Masih. Masih mau terus belajar. Justru mau belajar sama Pak Samuel nih. Enggak lah, saya sih udah tua ya, udah kuno. Justru berarti bisnisnya udah di atas 10 tahun itu kan berarti udah settle-nya udah lebih bagus lagi sistemnya. Ya, beda ini lagi ya, beda pusingnya beda ya, nanti ya. Iya. Iya. Kak Tiara, terima kasih atas waktunya. Senang sekali Sama-sama, bisa sharing di podcast Pak. SAI Indonesia. Kak, ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Oh iya. Ya, Terima kasih dari Sama-sama. SAI. oke. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Samuel. Sama-sama. Nanti saya pajang di kantor. Makasih juga. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Kak Tiara, pemilik dari THR Shop. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan menambah wawasan untuk calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin. Dadah. Dadah.